Kayak dokumen. Ya. Iya mulai lain ngomongin orang kan lain kan. Tapi bukan untuk publikasi sekarang kan. Nanti. Ya. Ini mah buat dokumen ya kan. Oke, ya. Jadi kalau renten itu individual kan gitu loh, Kang? Iya. Nah, kalau ini bersama kan gitu, Kang? Nah, ini dual identity pemilik dan anggota kan gitu loh. Nah, ini hanya anggota aja, bukan pemilik kan gitu loh, Kang. Ini saya mix gitu loh, di konsep itu mix. Maka seperti yang tadi, maka ini larinya nanti ke PT kan gitu loh. Gitu loh. Koperasi. Gitu loh, Kang. Karena ini kapitalnya harus besar dulu. Ini mengandalkan kapitalnya, mengharapkan anggota untuk mengumpulkan uang, nggak mungkin, ya kan? Namanya koperasi kan gitu, kumpulan orang-orang, bukan kumpulan uang. Maka ini kapitalnya rendah. Ini saya mix gitu loh, Kang. Itu bisa dibedah, yang saya konsep itu. Bisa. Sekarang apa saya bagi ya? Nggak ada masalah, nggak ada. Ya saya bagi, tidak apa-apa. Belum baca juga ya kebayang gitu kan? Iya, Kang. Belum Siapa? baca aja kebayang. Awak tuh HP nara gitu. Enggak, saya udah mulai keripik. Kalau memang itu siapa namanya Mangcot ya. Gitu, Kang. Jadi kalau itu dimedah silakan ya kan, berarti itu satu. Jadi pilihan salah satu alternatif usaha yang akan dijalankan adalah satu pembiayaan. Gitu clear kan? Berarti dari strength ya kan, kekuatan ya, berarti satu tadi pembiayaan ya kan. Yang kedua, coba analisa apa lagi yang bisa dimata. Saya lihat di sini bisa bekerjasama sama, gitu. Tempatnya besar, tinggal kita berdayakan kan gitu loh. Karena di KKBM itu marketnya udah clear gitu loh. Mahasiswa betul nggak? Sudah clear, bisa digerakkan itu semua. Apalagi Kang. Kalau KKBM dalam artian apa itu, Bang? Bisa jadi kita bikin kuliner kan gitu loh. Gitu. Bisa jadi kita berupayakan yang tidak aktif kita aktifkan gitu loh. Bisa jadi toko ya kan, tokonya jalan. Saya nggak tahu, ini hanya saya lihat tokonya kan belum jalan, ya kan, kita jalankan kan gitu loh, bagi hasil sama KKBM, kita operasionalnya kan begitu. Apalagi jasa apa nih? Nah, kemarin tuh Abang banyak ngomong masalah digital marketing. Ya udah. Ya. Jadi justru kemarin itu dalam benak saya tuh Abang itu mengarah ke jasa digital marketing gitu kan. Iya, pasarnya betul. Adalah itu gitu ya kemarin itu. Ya boleh, saya karena kira tuh gitu. Iya, artinya kalau digital marketing kan karena saya tidak paham, akhirnya saya mundur gitu loh. Ya kan gitu loh. Kalau siapa yang paham ternyata Akang. Ya berarti kan kita bisa, ini kan jasa, Ya, berarti nanti kita coba kupas. Nanti kan ke training gitu kan, atau pelatihan kan gitu loh. Kan gitu, Kang. Ya sudah, mana dulu yang kita kerjakan. Ini weakness kita apa? Kelemahan kita apa, ya kan? Kita fokus di satu dulu, Bang. Jangan semuanya kita ambil. Enggak apa-apa. Ini inventarisir dulu, Iya. Nanti kita simpulkan dulu. Yang prioritas ini yang mau diambil apa? Jangan tiga-tiganya kita sepakat untuk diambil. Nah, ini hanya Mangcot. mau balik, mau ditutup kah? Ya, eta lah. Diatur lah. Diatur lah. Tuh, tempat merah kok di dalam. Aduh, di video. Aduh. Seberapa jarum? Puasa. Terus kan kumaha? Enggak, kasih aja buat dia. Rokok berapa? 20. Yo, buat apalah, bersih lah.
Hah? Clear. Ya. Sok, Mang Cot. Boga ide naon tuh keur ngabantuan Bang Pantun? Tapi Enggak. Iya kan. Iya ini kan jadi kayak konsepnya nggak banyak dulu, Cot, ya kan? kita Bang Pantun punya ide bisnis pembiayaan. Terus kerjasama dengan KKBM nanti kita itu kan. Barusan dari saya ngelanjut yang Bang Pantun dulu. Jasa digital marketing atau jasa lainnya. Nah, Mang Cot ada ide apa? Ya ini bicara tentang apa dan siapa dulu, Mang. Saya nggak ngerti tuh. Oh, oke. Dia sebagai pribadi mau usaha atau apa, saya nggak tahu. Oh, apa iya. tentang IKA mau. Oh, tidak ada IKA ini. Tidak ada IKA. Nah, Ini kan personal. Kang Ef di IKA sebagai itu, jadi saya pikir. Oh, saya juga riset. Tuh kan. Sama, tidak ada. Kita hanya ngobrol antar pribadi. Ya, ini alumni lah, ya alumni. Kita share Bang Pantun ngajak kita untuk sharing masalah bisnis. Bisnis apa kondisi sekarang yang pas gitu kan. Nah, Mang Cot ada usul gak? Diinventaris dulu. Ini baru gambaran semua. Usul saya. Oke, Bos. Siap, Bos. Non, Bos. Kacau bisa. Ya. Sebenarnya ini hanya apa? Cara berpandang gitu loh. Oke. Seperti sebentar. Kan saya udah sampaikan tadi bahwa kita dari awal tidak ada plan yang belum serius kan gitu loh. Maka apa yang dulu yang kita lakukan? Supaya otak kita terbuka, inventaris dulu kan gitu loh. Opportunity ya kan, kalau dibilang dari SWOT, apa dulu yang kita memang akan kita mulai. Yang saya gambaran saya ditanya kan kalau di 4P itu di produk. Tapi kita bicara soal pribadi bukan ikopin lah gitu. Ya pribadi antar kita aja, Kita masing-masing personal aja. Ini personal gitu. Ya artinya ya pribadi, tapi nanti irisan dengan Ikopin bisa jadi, ya kan begitu toh. Match itu pikiran. Irisan dan itu makanya saya bilang salah satu shotnya itu adalah Ikopin itu salah satu shot gitu loh, sumber daya yang bisa kita garap. Ya. Oke, kalau saya mah untuk sekarang ya tertariknya sama jasa paket pengiriman paket-paket nih. Tapi untuk dapat slot itu sih gimana teh hese sigana gitu. Belum tahu. Bisa, karena belum tahu aja. Jadi ya. Jadi ini paket, istilah kargo lah gede nama ekspedisi. Ekspedisi eta. Ekspedisi keren itu. Oke, enggak apa-apa. Ini kita tampung dulu. Iya. Ya menurut saya itu lagi ini dan pasti gitu kan transaksi mulai. Ya seiring meningkatnya bisnis online itu imbasnya bagus gitu kan untuk dikaitkan dengan ekspedisi. ini juga nyambung, dikaitkan dengan tempat ini juga nyambung lah ya dengan mungkin ini irisannya bisa langsung nanti yang poin 2 itu. Iya di sini. Di bagian dari sini ya kan. Jadi kalau kerjasama dengan KKBM itu termasuk di dalamnya gitu kan? Bisa. Ada ekspedisi, ada toko apa? Kalau Pak ini mah kan si Abah mah nih, kemarin teh ngangkat tuh travel kan? Ya, travel. Jadi? Acah. Ini bakal jadi. Ya nggak tahu aja saya lah mau ngomong ke internal mah ada iya teh jadi. Tapi lamun eksternal tengah ge iya deh jadi bingung ngomongin ke KB mah. Enggak apa-apa. Yang bagian otorisasi kita, yang bukan bagian otorisasi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, jadi nanti mau dibikinkan konsep usaha yang layak, yang bagus. Kalau dijalankan sendiri bagaimana? Kalau dikerjasamakan dengan KKBM seperti apa? Gitu. Ya. Itu artinya, bisa jadi alternatif. Jadi tidak yang kalau bagian kebijakan yang tidak bisa putuskan ya kita nggak usah bingung gitu loh. Artinya kita kan nggak bisa memaksa tim orang eksternal untuk sama seperti kita. Bang Pantun mikir KKBM karena itu udah eksis dan kita bisa saling banyak yang gitu tidak kan. dimaksimalkan kan gitu loh. Iya. Saya kan tadi keluar Kang Cot, ya kan? Iya. Nah, tidak dimaksimalkan kan gitu loh. Iya. Nah, apakah kita maksimalkan, ya kan? Ya, untuk bahasa kita maksimalkan itu kan
pokoknya saya ngerti banget tentang KKB gitu kan. Lah artinya kan, ya kan kita tawarkan bisa jadi bagi Iya. hasil kan gitu loh. Bisa kerjasama, bisa enggak intinya Iya, gitu kan. bisa kita sewa. Pengennya kalau saya pribadi bukan kita lah, saya ya, ini menyayangkan, ini aset, begitunya mau negara Ya, ini ya, aset, ya itu. terjelas, Terjelas. gitu. Jadi memang kudu dirapihkan, ya niat pengen ngerapihin sama. Jadi kan Ya. kalau dihubungkan dengan bisnis, ini bisnis itu bisa jalan, namun orang cicingnya bener gitu. Lah iya benar. Jadi itu menintern. Nah itulah pakai ini itu Hariwangna tuh ini ngomong-ngomong. Jadi ya mah, untung lain live, untung lain live. Nah, Gitu. Jadi nggak bisa diedit ya. oh ya mau dibuangnya bisa di, kan artinya saya kayak ngomong Sensitif. dia tuh sensitif, dia tuh memang aset. Pakai ini tapi nanti tolong hal-hal yang sensitif jangan sampai Iya. keluar. Yang menyebut nama jangan. Iya. Nyebut nama, nyebut Tapi kalau negatifnya ini. negatifnya ini, Nah, kalau kita kan tidak, ini kan tadi udah jelas, ini kan, makanya saya bilang otorisasi ya, makanya tadi saya bilang yang bagian otorisasi kita tidak bisa pengaruhi kan gitu loh. Nah, ini kan nanti tawarkan ya kan gitu loh. Contoh karena saya lihat tadi Mang Cot, saya jalan tidak maksimal kan gitu kan. Nah, bagaimana kita maksimalkan kan gitu loh. ya, kalau Karena kita bukan tuh orang. kan kata aku kan tadi ngomong ke mama, Mang masuk PK yang bener kan itu saya Ya sudah. macam satir gitu. Nah, Mang bisa. lamun hayang menerkeun mah kudu asup ke sistem kan gitu. Ya artinya silakan itu kalau Mang Cot bikin dulu perkata sama orang itu kan gitu loh. Tapi kan kalau itu sendiri saya nggak mungkin nggak ngandalkan, tetap pribadi saya atau pribadi Mang Mang Cot kan harus berbeda. Ya. Ya toh artinya kalaupun saya di sistem ya tetap akan di sistem kan gitu loh. Seandainya kan gitu loh kan. Tapi kan nggak mungkin saya hidup dengan sistem seperti itu kan. Ya tentu saya harus punya usaha lain kan gitu loh Kang. Ya. Oke lanjut ya, kira-kira ini ya. Oke ya. Nah, kalau coba karena tadi saya sudah jelaskan pembiayaan, saya sudah punya flowchart itu kan. Kalau masalah KKBM ini kita tinggal melihat memaksimalkan. Yang saya coba lihat karena menurut saya juga kadang-kadang sekilas toh, ini kan tempat ya dibilang rest area. Tapi namanya rest area itu pasti tempat makan ya kan, tempat istirahat kan gitu kan, tempat belanja, apalagi kampus kan gitu. Ini Konsepnya gitu. sudah mulai. Bukan mulai. Rencananya. Konsep tuh udah gitu, otaknya tuh udah gitu. Kenapa nggak dijalankan? Ya itu masalahnya Ya. kan ini Ya, pakai nanti. ini. Jadi saya tuh tahu banget tuh gitu. Ya. Tahu banget KKB tuh Oh, gitu. Oke, sekarang Oke, ini kita keep dulu ya. anggap aja kita ada 3 alternatif ini. Ya. Dari 3 alternatif ini, apakah kita hanya fokus di satu atau nanti seperti apa? Ah, kalau ini coba Mang Ep, coba jelaskan dulu yang apa yang ditaunya Mang Ep yang bisa dijual jasa ini apa saja. Enggak, kalau saya mungkin nggak ngejelasin ke sini dulu Bang. Karena ini mah intinya nanti dari bicara ini semua nanti ketangkap juga di sini. Loh karena ini kan sudah tadi jasa penjualan. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, apapun bisnisnya, menurut saya ya, apapun bisnisnya, kita jangan kalah dulu dengan istilah apalah saya jadi mentok, saya jadi apa gitu kan. Tapi justru saya mau ngasih gambaran sekecil apapun ide bisnis itu, saya rasa itu akan jadi momentum yang bagus untuk kalau dijalankan. Lah, oke, saya sepakat. Kan kembali lagi kita harus ambil satu poin yang harus kita makanya kan kita harus tahu dulu satu persatu itu kan gitu loh. Nah, karena ini bukan jasa, itu bukan proses, tapi ini kan produk yang akan dijual tuh, produk jasa kan gitu loh Kang. Nah, kalau pembiayaan saya sudah share tadi itu kan bisa dibaca. Kalau mengenai KKB itu kan hubungan sekarang yang paling mudah aja dari ini semua itu jalankan duluan. Apa menurut Kang? Kalau masalah pembiayaan ini udah ada gambarannya itu udah bagus. Ya kan? Pembiayaan teh duitnya gimana, kemana? Ya, kalau udah ada gambarannya kan itu bagus gitu kan. Kalau pendanaan itu kan ada tadi dikatakan tidak banyak ya kan, duit cuman ratusan juta lah ya kan. Tapi apakah itu kalau mengenai coba kita bukalah yang semua ya. Lemot HP-nya. Buka macet ada, saya udah kirim. Saya HP-nya dipakai. Oh. Pakai
pakai nyenter. Kita bahas satu-satu ya. Jadi ini ide Bang Pantun sih ya bagus semuanya gitu kan. Yang penting dasarnya kita punya enggak gitu kan. Nah masalah pembiayaan. Kan awalnya pasti kecil dulu Bang. Kita nggak usah mikir gede-gede kan. Saya jelaskan dulu pembiayaan ya supaya gambaran ya. Jadi kita ini dulu saya jelaskan ya. Kalau ini perlu analisa ya kan, karena hubungannya sama pihak eksternal ya kan. Ini hanya potret dari luar. Kalau ini nanti jasa next bisa lanjut itu. Nah, jadi pembiayaan ini disebut pinjaman mikro ya kan. Platformnya itu antara 500 sampai 2.500.000 ya kan. Nah, di atas 2.500.000 ada kebijakan tertentu ya kan, kebijakan SK berlaku ya, kebijakan tertentu ya kan. Nah, kalau ini yang simpel yang bisa dijalankan ya. Tenornya itu jangka peminjaman ini yang saya tawarkan itu 1 bulan. Ya kan, kemudian angsuran itu ada di kita plot, bisa harian, bisa weekly, mingguan, bisa monthly, bulanan ya kan. Nah, kemudian karena ini tadi ada fungsi kooperasinya, kan gitu kan? Ada fungsi koperasi, maka dia ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok itu adalah 35.000, simpanan wajib adalah 15.000 ya kan. Bulanan ya. Nah, ini kan ada harian, weekly, monthly. Kalau simpanan wajib ini bulanan ya kan. Maka ini akan terikat, nanti dia akan repeat pinjaman kan gitu loh. Nah, ya lanjutkan kira-kira seperti itu. Kemudian ada resiko. Nah, itu 1%. Nah, ya kan gitu loh cara mainnya. Lanjut. Bagaimana cara mainnya? Nah, kalau wilayah pemasaran itu daerah-daerah memang karena ini bersifat cash flow-nya cepat, maka dia harus menghasilkan uang yang produktif. Biasanya ini adalah pedagang, pasar, pedagang kaki lima, apa, ya kan, gitu pasar. Nah, gitu ya. Karena dia harus bisa membayar tagihan dan angsuran ya. Nah, syarat dari menjadi pembiayaan ini adalah pemilik usaha sendiri, memiliki usaha, warung, rumah pedagang kelima, industri, pasar. Kemudian melakukan putaran. Kalau ini syarat-syarat tidak terlalu karena masih di bawah 2.500.000 ya kan. Kalau di atas 2.500.000 baru nanti ada syarat-syarat tertentu. Pom-pomnya juga saya udah bikin. Kalau dia tadi besarnya platform itu 500 sampai 2.500.000 itu kita pakai tadi kebijakan tertentu yang simple. Tapi kalau 2,5 juta karena risiko tinggi, dia harus pakai peraturan tertentu. Contoh simulasi adalah contoh simulasi ya. Kalau dia weekly daily itu 20 hari. Karena kita hitung Senin sampai Jumat. Ya kan 4 kali kan gitu loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kan 4 kali ya kan baru lunas ya kan. Itu bunga perharinya
Nah, per hari. Ya kan? Nah, oke, ya kan. Kemudian nah, itu ya. Contoh 500. Kalau 500 itu dibagi 20 hari dibagi 20 berapa? Bagi 20. Yo, makanya matematika 25. Nah, 25.000 ya kan? Tambah 1%. 500 kali 1% berapa? 500.000 tambah 1%. Dikali 1%. Kan ini pokok toh, Ya. ini angsuran. Berarti 5.000 ya? Betul nggak? Kalau 500. 5.000, berarti 30.000. Inilah per hari bayarnya. Ini kalau dihitung lumayan besar Kang Cot. Iya. Clear ya? Maka ketika si peminjam ini 500.000 sama nanti kalau dia 2,5 juta ya sama 2,5 juta dibagi 20. Ya kan? Kalau weekly dia per hari 1%, kalau dia weekly berarti weekly itu adalah 2%. Weekly 3,75 persen per minggu. per bulan berapa? Nah, kali 4. Kan 4 kali bayar. Oh, Iya kan? segitu. Nah, berarti ini 500 dibagi 4 berapa? 125 toh? Tambah 3,75%. Nah, jadinya berapa coba Kang Cot? Tuh, ya. 3,75 Bukan. Iya, betul. 3,75 persen % dikali 500.000. sorry 500 kali 3,75. kali 500.000 ditambah 125.000 ya? Iya. Ini berapa nih jumlahnya nih? 18. 18.750 Nah, itu berarti tambah 125.000 143.750 ya inilah mingguan. itu teh 143.750 18.750 Ya, gitu. segitulah dibulatkan lah ya. Nah, kalau monthly sekali bayar toh itu langsung 10%. Berarti 500 ya kan? Ditambah 50.000. 500. Udah, Iya, sebetulnya sederhana. sederhana. Tinggal teknis orang lapangan doang Ya. itu mah. Iya. Modal. Udah. Ya kan modal udah ada gambaran kan tadi udah Ya, tapi cerita. nggak banyak itu kan, nggak banyak. Nah itu loh. Sharing kemarin sedikit saya dengan ini bagian ini. Tapi kita mau isi kita ini. Kalau si Mamang sharing sendiri. Tadi lagi aja kan si bantunya Nah. kan gitu sarua kurang lebih ya. Iya. Iya, cuman ini kan jemput bola. Jemput bola kita dagang langsung ke pedagang-pedagang ini. Iya, iya. Ya. Iya. Jadi dipetakan. Kalau di sini kan mungkin ke dosen kan, ke mahasiswa ada pinjaman. Nah, itu. Mahasiswa nggak tahu deh. Nggak tahu. Itu kan sebetulnya layak gitu kan. Jadi dosen karyawan. Sebetulnya layak gitu. Nah, dari sini ini kan ide dasar. Ide dasar dengan pemikiran dengan kondisi kekinian ini bisa menjadi lebih luas lagi, jadi pinjaman online, jadi apa gitu kan, dengan tetap berpijak kepada
badan hukum koperasi kan gitu kan. Tapi terserah nanti bisa melebar gitu kan. Tinggal kita batasi sejauh mana gitu kan. Nah, kalau daily itu 20% jadinya kan, kalau weekly 15%, kalau monthly 10%. Karena hubungannya tadi sama frekuensi orang ngambil kan gitu loh. Harian kan gitu. 20% teh kalau 20 hari cuma 1% gitu loh, kecil ya tuh. Nah, sekarang kita ngitungnya baru mau sebesar apa bisnis kita gitu kan. Karena masalahnya ini kan kembali tadi, kalau itu sudah ada strength-nya, watt-nya ini, weakness ini kelemahan. Dananya juga nggak terlalu banyak masalahnya kan gitu loh. Bagaimana untuk memupuk modal ini kan gitu loh. Kan gitu. Kan sebetulnya bisa cari investor juga sambil jalan. Oke, berarti Ya kan? Ya. Bisa nggak? Oh bisa. Sambil jalan cari investor, nanti jadi tinggal kita bikin hitung-hitungan juga untuk investor kan? Oke, bisa. Tengah jalan kan bisa seperti itu. Bisa. Nah, jadi Kalau ini malah dari dana dari luar, model iya mah KSP ini. Jadi model di bank lain lah gitu. Yang ini. bahkan kita bisa jadi pelaksana dari Saluran bank lain. Gitu. ada bisa. Malah Kita bisa pinjam. Hah? Bisa hibah bentuknya. Bisa hibah atau kita pinjam misalkan ke BRI, dari Bank BRI kita jadikan modal ini, itu bisa. Gitu banyak gitu. Jadi sebetulnya Tapi harus nggak ada legal dulu. emang legal kan, nanti legal kita Ya kan. maksudnya ya orangnya koperasinya. Ya kita kan bakal legal nanti Legal. kan. Makanya kan ini tadi kan saya bilang, perencanaan. kan saya udah bilang, ini kan combine antara apa toh? Karena dia Ini ada- perencanaan, tinggal Bang Pantun konsepnya nanti diperkuat. Bagaimana supaya ini. Sekarang kan obrolan antar kita aja dulu. Bohongan lah. Obrolan untuk menguatkan idenya Bang Pantun. Gini, kalau menguatkannya ini saya mau ini. Saya memang kemarin diantaranya ngobrol seperti ini juga dengan teman-teman SMP, tapi karena diantaranya ada teman SMP yang di dinas koperasi kan ya, teman saya. Nah pengen bikin koperasi naon ya, ya memang dianggap rawan KSP itu kan, di pinjam gitu teh. Kamari mah tapi ngerucutna kanu produksi lah, produksi jeung pemasaran gitu ya teh. Bentuk transaksina teh. Nah, eta terus dikaitkan dengan aktivitas saya di ATC mah aya mall di bawahnya teh pasar kan, Iya. pencekek eta. Nah, saya kan di dieu teh nya pernah jadi ketua paguyuban lah. Jadi di aku keneh gitu nya. Saya ketua paguyuban pedagang. Saya bergening kan yang marketing nanya, di marketing ATC teh. Saya minta kantor yang koperasi di BRI saya. Silakan kalau mau kelola pasar. Saya mah aya akses kadinya mah di dinya mah aya. Di RTC bilang saya punya ini jeung manajemen teh. Geus deal-dealan lah. Kalau mau kelola saya kan tertarik juga pengen kumas ya yang ingin koperasi nu bener gitu kan. Ya udah. Satu. Oke. Nah, Gitu. Nah sebetulnya enggak sebentar saya ini ngelanjut aja masalah koperasi yang benar, masalah kan sebetulnya itu hanya pilihan aja buat saya ya, mungkin gitu kan, pilihan mau PT, mau CP, apa mau koperasi kan gitu kan, ya betul. gitu aja. Jadi sebetulnya semuanya bisa benar, tinggal nanti di teknisnya. Jangan karena kita mah koperasi, kita mah nggak seperti itu memasarkannya. Nah, membatasi itulah yang salah. Maksud saya gini. Jadi si koperasi-koperasi yang sekarang, lemahnya apa? Mereka lemah mengadopsi konsep-konsep pemasaran. Menurut saya itu manajemen juga mereka lemah gitu kan. Coba koperasi itu dianggap sebuah unit usaha yang itu pasti ngejarnya keuntungan. Nah, makanya Lain kalian adi ngaluruskeun ieu maksud saya koperasi. nggak apa-apa saya jelaskan Nggak itu. apa-apa, Ya, bukan saya- nggak salah, nggak salah didinya gitu. Iya saya gitu salah, artinya kan beda fokus. Artinya kalau saya tuh koperasi yang benar tuh karena dikaitkan aja loba anu koperasi anu tadi teh anu pemalsuan teh anu ayeuna
dinas mah rek dibubarkeun lah. Urang mah hayang ngajalankeun teh. Nah, ya koperasi nu bener teh kieu gitu. Nah, jadi begitu. Makanya tadi ya, kalau Mang Encot sama Kang Ed dengar omongan saya, ini kan combine irisan dari yang tidak benar dengan yang benar kan gitu loh. Paham nggak? Iya. Ya tadi yang renten sama koperasi. Nah, gitu. Maka Kebenaran koperasi gitu. maka dibuatlah koperasi mengakomodir kedua belah pihak. Karena kalau kita tidak mengakomodir ini nanti repot. Kalau koperasi idealisnya kan cuma internal doang kan gitu loh. Belum ke eksternal kan gitu loh. Oh gitu maksud mama. Kalau ini jadi orang mah termasuk keluar oke. Berarti tidak sesuai koperasi. Ya? Bukan. Maka ketika dia keluar kita paksakan dia jadi anggota. Iya. Iya kan? Otomatis jadi anggota gitu. Iya, maka Jadi mereka ada simpanan wajib dan simpanan wajib. pokok. Dan ada Berarti anggota tetap. iya anggota gitu loh, itu bedanya. Itu aja kan sebenarnya. Nah, dan kalau yang renten tidak ada sisa usaha, ya kan? Ini nanti profit dari ini 15% angka 10%, nanti dikembalikan lagi mungkin di akhir tahun 2%, ya kan gitu loh. Maka ini saya combine gitu loh. Itu. Jadi contoh seperti tadi karena tidak ada modal, ya kan? Ya tidak sama juga nanti keuntungan kita yang tidak modal sama orang pemodal. Maka di itu ada sistem saham, ya kan? Ya artinya ini yang karena ini awalnya tidak gerak, maka pemodal itulah yang dapat bagian banyak. Yes, cengli doh. Nanti ketika ini bergerak, ini akan mengerucut, ini jadi besar gitu loh. Jadi menurut saya kelemahan koperasi yang seolah-olah itu koperasi, mereka itu males simpan pinjam. ada simpanan wajib, simpanan pokok karena nanti dituntut bisa dituntut sama anggota itu. Jadi banyak mereka kan punya suara. Punya suara itu. Nah, kita kan kepingin yang benar ya jalankan ini gitu. Tapi kita combine pelan-pelan. Ya kita paksa mereka untuk jadi anggota. Kalau enggak itu ya berarti anggota spesial lah, anggota Ini tidak bisa harusnya. Ya, enggak ada kan bisa juga melayani yang tapi statusnya bukan anggota biasa gitu loh, anggota kehormatan, paham nggak? Ya nanti bisalah itu. Lah itu makanya saya udah bisa mengirisan itu saya udah Mungkin dia tahu kan lebih tahu, jadi kita bisa nanti kita pelajari lebih lanjut. Makanya di kapital ini nanti kita bicarakan kalau udah clear, ya kan? Kalau udah clear, nah ini gambarannya, maka kita harus bergerak. Jalan. Tadi dianggap manehna. Hah? Kenapa? Nah, lanjut ya tuh. Nah, itu nanti berarti Jalan bagus dibahas ini kan. iya, berarti kan perusahaan nanti kan atau organisasinya kan gitu loh. Karena kita udah sepakat berarti ini koperasi kan gitu loh. Nah, karena ini kita ada masalah bukan konotasinya jelek, berarti KSP, nah kita turun jadi koperasi produksi atau apa. KSP-nya itu simpan pinjam adalah sebagai unit daripada usaha itu. Nah, jadi simpan mungkin bisa jadi koperasi pemasaran atau apa jadi, gitu kan. Koperasi pemasaran ini dulu kita buat unit usahanya ada USP supaya menyiasati kejadian yang ada seperti sekarang. Nah, ya kan? Oke, ini permodalan. Ya kan? Ini baru struktur, ya kan? Itu aja sebenarnya kan? Nah, kalau permodalan ini nanti ada investor, ya kan? Nah, ada juga nanti kita sebagai pemilik apa suara, ya kan? Berapa kontribusi kita kan gitu loh? Karena hitungannya apa? Supaya ente kita juga kebagian kan gitu loh? Iya kan gitu loh? Karena kalau tidak nanti berapa persen? Nanti kita sepakati berapa persen nanti yang dari 20, 15, 10. Ini kan nanti kita akan alokasikan kepada operasional kan gitu loh. Nanti sisa hasil usahanya kita akan plot ini untuk pemegang modal ya kan. Ya kan? Ini kepada pengurus ya kan. Kepada anggota kan gitu nanti pada pendidikan seperti perilaku daripada koperasi. Karena kalau kita nggak jelas ini nanti jatuh-jatuhnya kepada renten gitu loh. Pemodal lagi, tapi kamu nggak punya modal, tapi kamu dapat bagian, kan nggak cengdi kan gitu loh, gitu.
saya mah selain etanya tadi di lamun urusan yang koperasi mah dua fokus teh hiji atunya no rencana eta saya jadi saya mah tertarik misalnya no gitu iya KKB lebar. Ya bisa lah berikutnya. Jadi emang Lihat sekarang KKB enggak. Gitu Kang, mengapa. Tapi ini dari USP-nya, produk. Nah itu kan abang lebih tahu kan itu ya, kan. Kalau saya hanya melihat tadi, ini bagus kok gitu kan kalau dijalankan kan gitu kan. Nah, saya sudah bedah itu ya kan. Nanti persoalannya adalah di marketing kita. Ya kan, marketing itu nanti bagaimana menghandle marketingnya. Nah, itu kan teknis. Oh, tapi teknis direncanakan. Ya, teknis tapi yang menjadi ujung tombak dan itu yang ya tapi memang udah berkonsep maksud Pak ya. Jadi ya artinya itu yang rada soal teknis gitu. Iya, teknis itu. Tapi untuk teknis itu orang nanti kan dasar pola pemasaran seperti apa? Saya aja. Yang tadinya kan itu berkembang terus, Bang. Tadi dulu kita jualan itu nggak ngerti tentang bisnis online kan? Ya. Kita nggak ngerti tentang bisnis online. Kita jualan ke teman-teman lewat WA, lewat SMS dulu kan, lewat apa itu ini ternyata ada peminat. Dari peminat itu ternyata banyak keluhan karena kita juga support manajemennya jelek gitu kan. Tapi berkembang kita jadi berpikir lain gitu Bang. Kita berpikir lain terus juga kita menemukan sebuah konsep pemasaran yang akhirnya kita diperkenalkan dengan seseorang, kita belajar lagi, kita dibahas bersama. Oh ternyata begini dan itu selalu berubah, Bang. Jadi jangan khawatir bahwa itu ngikutin, Bang. Enggak, karena gini, sebelum ini kan konsep ini kan selalu saya gitu. Saya mikir, bikin konsep. Kemudian saya challenge itu kepada orang yang ngerjain. Kan begitu loh. Ya Kak, kalau saya orang luar karena saya belum menjalankan itu kan gitu loh. Selalu berbicara di marketingnya nantinya gitu loh. Karena gini, ini nanti tipikal pelanggan ini anggota ini ada yang baik dan tidak baik kan gitu loh. Nah, kalau yang baik ini nanti dia handle sendiri, itu loh masalahnya. Enggak lah, nggak koperasi, kurang sorangan gitu loh. Itu kadang-kadang. Jadi yang jelek-jelek baru dikasih ke kantor kan gitu loh. Yang bagus-bagus nanti diambil sendiri. Wah lumayan kan, 500.000 modal jadi 600 kan gitu loh. Ya kan? Ngelicik. Di situ. Ya kan tadi mah kan keluhannya gitu. Menurut saya itu bisa berpola seperti itu walaupun lama, bisa juga konsepnya dibikin baku untuk kondisi untuk waktu tertentu. Gitu kan? Tapi memang itu butuh pihak ketiga untuk bareng-bareng membuatnya gitu kan. Jadi tidak kita saja, tapi ada pihak lain yang memang berpengalaman untuk membimbing kita sampai itu nanti deal kebentuk gitu kan. Misalkan kita mau jalankan evaluasi di 3 bulan pertama, 1 tahun atau apa. Nah itu bisa gitu kan. Jadi apakah kalau saya kan dulu saya sendiri polanya itu ya seketemunya di jalan kan berubah-ubah. Tapi kan sekarang yang Baso Aci udah nggak begitu. Sekarang udah ada konsep pola pemasaran ini kita yang pakai nih untuk tahun ini. Gitu kan. Untuk tahun ini pola pemasarannya yang ini mereka harus sepakat ya, ini kamu bagian menjalankan ini, kamu menjalankan. Kalau bakso aci itu, bagaimana kalau kita maklonkan? Artinya kan yang Kang Eb bikin, ya kan, tinggal bikin brand kita yang jual. Ya nggak masalah, ya, sama antara ini aja yang Pelixio aja itu punya kita. Gitu kan, ada Pelixio, ada KAI. Bukan brand, jadi brand sendiri mereka, tapi produk. Maklon. Jadi mereka itu mereka itu setor kemasan ke kita. Maklon.
store kemasan. Jadi diasupan ke orang kemasan mereka mana? Maklon di Maklon. Berarti mereknya merek mana? Gitu. Bukan reseller lagi, itu udah Maklon namanya. Karena brand dia. Nah, jadi itu semuanya bisa diatur, Bang. Nah, termasuk ini kalau memang pingin cepat sekarang ini ya usahanya ya kita memang harus seperti itu. Kita bikinnya itu kita bikin konsep versi kita, kuatin, kita berasa benar dengan itu ini. Nanti ada pihak yang memang dia sangat kompeten untuk membimbing kita lebih baik lagi gitu. Di bidang eta lah. Gitu. Dan itu akan lebih cepat goalnya. Itu sampai kita membuat bisnis mapnya. Untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, apa gitu kan? Oke lah. Kalau ini Mang, coba cari tempat itu di mana paling titik base campnya di mana? Bisa sewa di sini. Nah itu coba tanya. Ini coba kami lah alumni gitu loh ya kan. Gimana? Iya, sewa di KKB gitu kantor. Buat Kantor base camp ini. KSP, koperasi ya kita bisa koperasi 1000 tangga boleh apapun buat namanya. nama koperasi gitu. Atau mau bisa di dia mah Pabayu tim KKB. Lu nak Enggak, kan satu ruangan sewa. kan beda. Iya, ya kalau lihat karakter si Abah gitu. Oh. Kalau logika kita mah gitu kan seperti gitu, tapi coba aja pasti ditolak. Kalau menurut saya. Jadi Ditolak. ya prediksi saya gitu. Kemarin kan si Dedi nawarkan tempat di sini. Jadi Siapa si Pak Kang itu dia Abah nawarkan di dia ya, nyawa. mungkin bukan nggak tahu ya siapa tahu enggak itu cuman asa kumanya iya KKB koperasi oke. Ya kan itu karek pandangan lidinya. Apa bedanya PT dengan PT? Kan tidak irisan. Nggak ada masalah, mendingan memang Langsung nggak si Abah. memang konsepnya itu harus pendekatan kita gitu kan. Enggak, itu jangan kita Jangan ini kita koperasi, mau bayangin kan seperti beda itu. market. Kecuali kalau kita main koperasi di sini lagi, koperasi orang Dengan ini, yang sama. itu yang salah. Pokoknya buktikan we kasih Abah ngomong gimana gitu. Jadi tongkat saya kan saya mah bukan pembeli kebijakan. Tadinya Loh, kamu Bang kan Pantun tuh minta tolong sampaikan ke Abah kita butuh kantor. Tadinya gitu Bang Iya. Pantun tuh.